Kali ini, Mimen akan menceritakan komik dari China. Ya, itu tidak lain, komik manhwa. Mengisahkan tentang bumi yang mengalami era baru yang disebut oleh mereka sebagai Earth Old Age, di mana seluruh umat manusia kini mendapatkan kekuatan misterius yang entah berasal dari mana. Dan ini adalah sebuah era kejam di mana yang kuat akan menindas yang lemah. Dan MC di cerita ini bernama Yihao atau sering dipanggil Yewu, yang setiap harinya mendapatkan perlakuan kasar karena dirinya hanya seorang pria lemah yang levelnya hanya stuck di level 3. Namun itu semua berubah ketika dirinya tanpa sengaja mendapatkan sebuah akun raja. Seketika membuatnya memiliki kekuatan yang sangat overpower. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah pesta ulang tahun yang diadakan oleh sebuah keluarga kecil. Dan sepria yang telah berulang tahun ini, dia adalah sang MC di alur cerita ini, yang saat ini telah menginjak usia berumur 18 tahun. Dan dia bernama Yewu. Di ulang tahunnya kali ini, dirinya pun memiliki sebuah harapan kecil yang berisikan bahwa dirinya berharap untuk hidup bahagia bersama keluarganya yang ia cintai. Namun, itu tak berselang lama. Di tengah-tengah pesta yang mereka lakukan, muncullah sebuah malapetaka di mana ledakan yang terjadi di segala area membuat ibu, ayah, juga adiknya kini telah terjatuh dari gedung yang mereka tempati saat itu. Diikuti dengan kemunculan seekor makhluk raksasa yang membuat tubuhnya kini tak dapat lagi digerakkan akibat ketakutan dari sosok yang menyebarkan aura kematian ke segala penjuru. Tapi nyatanya itu hanyalah sebuah mimpi yang dialami olehnya. Dan yang sebenarnya terjadi, Yewu kini sedang tertidur di tengah jam pelajarannya. Sang guru yang mengetahui sedang tertidur di kelasnya tentu saja membuatnya marah. Dan sang guru pun mengujinya untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan Earth Old Age. Yewu yang sebelumnya tertidur pun kini meminta maaf kepada gurunya terlebih dahulu, bersama dengan sebuah alibi yang diutarakannya bahwa ia tak sengaja tertidur karena belajar hingga larut malam. Sebenarnya Earth Old Age itu adalah, "Hei, cukup, tidak perlu dijelaskan. Berdirilah di belakang kelas saja agar kamu jerah," ucap si guru yang tiba-tiba memotong jawaban Yewu. Itu dilakukan sang guru karena ia lupa bahwa si Yewu ini adalah anak yang cerdas. Jika Yewu berhasil menjawab pertanyaan dirinya, pasti si guru akan merasa malu karena dalam hal kemampuan, Yewu hanya berada dalam tingkatan D saja. Dan setelah Yewu dikeluarkan dari kelasnya, sang guru pun membahas sedikit tentang apa yang dimaksud Earth Old Age itu. Yang sedari kalian dengar, pada tahun 2036 Masehi, tiba-tiba terjadi kekacauan di dalam ruangan dan waktu yang telah mengubah seluruh bumi menjadi sebidak permainan yang berbahaya. Monster-monster kuat kini mulai berdatangan secara acak. Namun manusia secara ajaib telah mendapatkan kekuatan yang diukur dengan sebuah level atau kemampuan untuk mengembangkan berbagai job dan skill. Setelah mengalami bencana bertahun-tahun, akhirnya terbentuklah 5 aliansi utama yang telah menekan kekuatan para monster dan membentuk tatanan dunia yang baru. Dan itu adalah era yang dipenuhi dengan bahaya dan masih dipenuhi segala misteri di dalamnya. Semua orang berlomba-lomba untuk menaikkan level agar mendapatkan kekuatan yang lebih. Kendati demikian, Yewu dilihat dari statistiknya sungguh sangat berbeda dari yang lain. Kita bisa melihat bar darah dan energi juga level seseorang, dan bar ini juga bisa dilihat oleh semua orang ataupun monster yang akan muncul nantinya. Singkatnya, sepulang sekolah, tepatnya di perempat jalan, Yewu
dihampiri oleh ketiga berandalan di sekolahnya, yang salah satunya memiliki tubuh yang atletis, dan ia bernama Laufen, yang datang dan meminta sejumlah uang untuk biaya perlindungan bulan ini. Tapi di sini, Yewu mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu, saat Laufen diganggu seorang siswa murid senior untuk mengumpulkan biaya perlindungan, Yewu melindunginya seperti seorang kakak laki-laki. Tapi Laufen datang untuk menagih biaya perlindungan kepadanya. Laufen yang mendengarnya kini tiba-tiba menghajar Yewu sambil mengatakan, "Pada saat itu, aku buta. Aku pikir aku telah mengikuti seorang jenius yang merupakan seni bela diri di level 3 ketika kau memasuki sekolah. Tapi ternyata setelah masuk ke sekolah selama 2 tahun ini, aku telah naik level 5 dan kau masih stuck di level 3. Ya ampun," ucap Laufen yang sambil terus mengajarnya, di mana si Yewu ini memiliki julukan sampah yang tak mampu naik level di dalam sekolahnya. Namun, tiba-tiba saja telah diderekan sebuah tendangan yang membuat Laufen kini terhempas jauh, dan tendangan brutal tersebut dilakukan oleh seorang siswi bernama Yunfei yang merupakan sang adik kandung Yewu. Berbeda dari kakaknya, Yunfei memiliki bakat di atas rata-rata. Meskipun dia masih berumur 16 tahun, dirinya telah menjadi petarung level 7. Tentu saja, dia pun digadang-gadang telah mengalahkan monster berlevel 10, meskipun dirinya masih berlevel 7, di mana kedatangan Yunfei saat ini membuat Laufen dan kedua berandalan lainnya lari, kocar-kacir ketakutan setelah melihat kemampuan Yunfei. Dan kemudian sang adik memberikan semangat kepada kakaknya bahwa suatu saat nanti Yewu pasti akan menjadi seorang petarung yang hebat, ucapnya. Tapi meskipun mendapatkan julukan sebagai seorang sampah, Yewu tidak pernah sekalipun mengeluh dengan keadaan yang dialami olehnya. Dia pun memiliki prinsip tidak akan menyerah untuk melindungi keluarga serta kebahagiaannya. Dia pun bertekad untuk menjadi yang terkuat. Tunggu dulu, ulang tahun, krisis. Tiba-tiba, Yewu telah mengalami kejadian yang serupa pada saat ia bermimpi sebelumnya. Yewu pun segera mengajak keluarganya untuk makan malam di luar agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di dalam pesta ulang tahunnya. Namun, setelah selesai makan di luar dan kembali dengan perut yang sudah terisi, namun tidak terjadi hal-hal yang buruk seperti di dalam mimpinya. "Apakah mungkin aku terlalu khawatir?" ucapnya di dalam pikirannya. Namun, tiba-tiba dari arah belakang mereka muncullah sebuah portal atau disebut rift yang seketika membuat kepanikan yang ditimbulkan oleh para penduduk di sekitarnya. Itu dikarenakan kemunculan rift biasanya bersamaan dengan munculnya seekor monster yang keluar dari portal tersebut. Dan benar saja, sesaat setelahnya muncullah seekor makhluk dengan 8 kaki runcingnya, dan itu adalah Ghost Eye Demon Spider berlevel 15. Karena sudah tak lagi sempat untuk melahirkan diri, akhirnya sang ayah mengorbankan dirinya bertaruh mengeluarkan waktu untuk menahan makhluk tersebut. Dengan levelnya yang masih level 10, pukulannya tak berdampak besar bagi Demon Spider. Namun sebaliknya, dirinya telah mendapatkan serangan dari monster tersebut, dan tubuhnya saat ini tak dapat lagi digerakkan. Si ibu yang melihat kejadian tersebut kini bermaksud untuk membantunya, namun naas, tubuhnya harus terpental jauh akibat serangan Demon Spider. Wow, seorang petarung manusia level 10 ini sepertinya terasa enak juga, ujar Demon Spider, yang tiba-tiba salah satu kakinya telah tertancap sebuah anak panah tanpa ia sadari, dan itu dilakukan oleh Yunfei yang masih belum beranjak pergi dari tempat kejadian itu. Dan di sisi yang lain, dengan tubuh yang masih gemetar, Yewu masih tidak percaya bahwa mimpi buruknya saat itu kini telah menjadi sebuah kenyataan. Di hadapan Demon Spider membuat pikirannya kini terasa buntu jika memikirkan levelnya yang terlampau jauh dengan makhluk tersebut. Di tengah pertarungan dengan kemampuannya saat ini, Yunfei harus tersudutkan setelah terkena sebuah hentakan yang menyebabkan
luka di bahu sebelah kirinya, diikuti dengan sebuah serangan eksekusi yang terarahkan ke tubuh Yunfei yang kini tak lagi digerakkan dan cap. Karena tak mampu berbuat apa-apa lagi, akhirnya Yewu harus menggantikan serangan yang tertuju kepada adiknya, di mana kaki runcing Demon Spider seketika menembus masuk ke tubuhnya. Di antara hidup dan matinya yang dialami saat ini, Yewu mengisyaratkan kepada sang adik untuk cepat-cepat pergi dari tempat tersebut sebelum semuanya terlambat. Dengan darahnya yang tersisa hanya 1% saja, tiba-tiba muncullah sebuah notifikasi yang tertuliskan bahwa poin XP yang ia kumpulkan telah memenuhi syarat dan sistem King Account telah diaktifkan. Karena host saat ini tak dapat lagi bergerak, maka sistem akan secara acak memiliki King Account atas nama host. Dan sementara itu, Yunfei yang mencoba kabur dari tempat tersebut kini kembali disergap oleh Demon Spider. Meskipun Yewu telah memberikan waktu untuknya melarikan diri, tapi sekarang itu tidak lagi dapat terhindarkan karena makhluk tersebut sudah ada tepat di hadapannya. Namun, di tengah-tengah hilangnya arah dan harapan untuk terus bertahan hidup, melesatlah sebuah serangan yang mampu membuat Demon Spider kini terpukul mundur. Yunfei yang berada di balik punggung Yewu saat ini masih tidak percaya bahwa pria kuat yang memancarkan api dari tubuhnya itu tidak lain adalah kakaknya sendiri. Par hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.